Keponakan Yusuf Kala ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim, terancam 6 tahun bui. Mantan Direktur Utama PT Bosowa Korporindo berinisial SA ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan. Status tersangka keponakan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala itu dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus Bareskrim Polri. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helmi Santika saat dikonfirmasi membenarkan soal penetapan tersangka tersebut. Betul, sudah ditangkap, ujar Helmi dalam pesan singkatnya Rabu 10 Maret 2021. Dikatakan Helmi, SA jadi tersangka atas perbuatan yang diduga dengan sengaja mengabaikan dan atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Penetapan tersangka, kata Helmi, dilakukan setelah melalui proses gelar perkara dan penyidik telah memperoleh fakta hasil penyidikan dan alat bukti sehingga menetapkan SA sebagai tersangka dalam perkara ini. Dilansir Antara, SA disangka melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ia terancam hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar rupiah, atau pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 15 miliar rupiah. Saat ditanya apakah tersangka sudah ditahan, Helmi mengatakan belum karena baru ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang saksi yang berasal dari pihak OJK, Bank Bukopin, KB Komin, Kopelindo, Tim Technical Assistance BRI, serta Bosowa Korporindo. Selain itu juga 3 orang saksi ahli yakni pidana, tata negara, dan korporasi juga telah diperiksa. Helmi menjelaskan diketahui sejak bulan Mei 2018 PT Bank Bukopin Tbk telah ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan instansi oleh OJK karena permasalahan tekanan likuiditas. Kondisi tersebut semakin memburuk sejak bulan Januari hingga Juli 2020. Dalam rangka upaya penyelamatan Bank Bukopin, OJK mengeluarkan kebijakan diantaranya memberikan perintah tertulis kepada Dirut PT Bosowa Korporindo atas nama SA melalui surat OJK nomor SR-D.08-D.03-2020 tanggal 9 Juli 2020. Surat itu berisikan tentang perintah tertulis pemberian kuasa khusus kepada tim Technical Assistant tim TA dari PT BRI untuk dapat menghadiri dan menggunakan hak suara dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB PT Bank Bukopin Tbk dengan batas waktu pemberian kuasa dan penyampaian laporan pemberian surat kuasa kepada OJK paling lambat 31 Juli 2020. Akan tetapi PT Bosowa Korporindo tidak melaksanakan perintah tertulis tersebut, ujar Helmi. Dalam penyidikan ditemukan fakta bahwa setelah surat dari OJK diterbitkan pada 9 Juli 2020, SA mengundurkan diri sebagai Dirut Bosowa Korporindo pada 23 Juli 2020. Pada tanggal 14 Juli 2020, SA masih aktif dalam kegiatan bersama para pemegang saham Bank Bukopin maupun pertemuan dengan OJK pada tanggal 24 Juli 2020. Namun tidak mengkonfirmasi soal pengunduran diri sebagai Dirut PT Bosowa Korporindo, paparnya. SA pada tanggal 27 Juli 2020 juga mengirimkan foto surat kuasa melalui aplikasi WhatsApp kepada Dirut Bank Bukopin dengan mencantumkan jabatannya sebagai Dirut PT Bosowa Korporindo, lanjut Helmi Santika. Dalam perkara ini penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap surat dan dokumen yang terkait dengan perkara, yakni surat perintah tertulis
Berikut surat teguran dan peringatan dari OJK. PT Bosowa Corporindo merupakan pemegang saham 23% di Bank Bukopin. Sebelumnya, dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB, Bank Bukopin pemegang saham telah memutuskan untuk melakukan aksi korporasi melalui skema penambahan modal tanpa hak memperbesar efek terlebih dahulu PMTH-METD atau lebih banyak disebut dengan private placement. Namun dalam rapat tersebut pemilik saham 23% di Bank Bukopin yakni PT Bosowa Corporindo memilih untuk meninggalkan rapat alias walk out. Demikian tayangan PT Kreator.